Halo, balik lagi bersama saya Pauji dari Teknos ID. Pada kali ini saya akan seperti biasa ya, setelah review saya akan gaming test pada Realme C3 ini. Dan di sini saya akan memainkan beberapa game ya. Dan di sini masih ada 8 ya, karena ini udah full. Penyimpanan internalnya cuma 32 GB, jadi udah full nih. Cukup 8 game ini. Sama aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Dan ya, ini sisanya. Dan di sini baterainya masih 99 ya, bisa kamu lihat juga, dan ngeblur. Oke, dan game yang pertama yang akan saya coba di sini Real Drum ya. Kita langsung saja ke tes ya. Mungkin ada dari kalian yang gak suka basa-basi. Di sini saya coba game ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah responsif atau enggak ini touchscreen-nya pada game drum ini. Terus saya coba ya, atau Anda bisa lihat juga. Di sini cukup cepat ya, dan walaupun saya gak bisa juga pakai ini game nih. Jangan takut copyright. Bisa lihat apakah ini cepat atau enggak ya, responsif. Kalau saya sih cukup. Ini kalau cepat ya. Ini banyak touch nih, 4 tangan nih. Tapi kalau ada saran game yang bisa untuk mencoba responsif atau enggaknya, tinggal tulis di komentar ya. Ini bisa aja delay dari gamenya atau karena HP-nya, tapi untuk saat ini udah cukup ya. Nah, responsif. Dan ini 2 menit permainan ya. Kita lihat apakah nurun atau enggak. Dan enggak ya. Enggak nurun, ini tetap 99. Dan ini internetnya nyala ya. Ada iklan soalnya. Pastinya internet juga berpengaruh kepada baterai. Di sini kecerahannya segini ya. Cukup banyak. Dan ini untuk game pertama. Oke, sekarang ke game kedua ya, dan di sini masih 99-nya setelah main Real Drum, dan kecerahannya segini. Tetap kita coba Subway ya. Dan di sini saya untuk mencoba slide-slide-nya apakah cepat atau enggak. Oke. Udah dimulai ya. Waduh. Di sini game ternama juga nih, udah lama game. Nah, lihat ya. Di sini cukup cepat juga slide-nya. Tentunya harus dapat feel-nya ya kalau main game slide-slide gini. Harusnya ke sana. Kan mah. Ini ketutupan tripod deh alasan.
kita play lagi. Oke. Salah juga ya, saya banyak gerak nih. Malah lihat lensa kamera lagi, bukannya ke layar HP. Kita coba sekali lagi ya. Saya fokus nih, lihat layar kamera, layar HP ya. Dan jika ada saran game untuk slide gini, tinggal tulis komentar aja. Untuk saat ini saya cuma tahu Subway ya. Dan di Google Play Store banyak pilihan sih, cuma yang saya tahu aja nih. Dan nanti juga saya akan tes game yang berat-berat juga ya. Kalau buat Realme C3 ini terlalu ringan nih game ini. Ini pokoknya lancar, slide-nya juga cukup enak ya. Ini udah mulai ke cepat-cepatan ya nih. Larinya cukup cepat, makin lama makin cepat. Ini mulai temponya mulai cepat nih. Saya kira itu Senal bisa loncat, itu ternyata harus di ini dulu. Sebenarnya untuk Subway lancar ya, slide-nya juga tidak ada masalah. Kita lihat langsung baterainya turun 1% ya dari 4 menit permainan nih. Tadi sama drum juga ya. Jadi untuk game slide atau game respons seperti real drum ini lancar. Dan yang ketiga akan coba Aspal 9 ya. Oke, sekarang ke game yang ketiga yang akan saya coba. Di sini Aspal 9 dan baterai 98 ya. Di sini kan saya yang buka. Oke, di sini sudah masuk ke menu utamanya ya. Bentar saya kecilin dulu suara musiknya. Di sini bisa kita lihat ya, grafiknya bagus. Untuk refleksinya bagus ya. Ini grafiknya bagus di mobil real juga, cuman di bagian garis-garis ujung-ujungnya itu kayak bergerigi ya atau jeggis ya. Dan di sini pengaturan grafiknya akan saya lihat juga ya. Di sini game settings, display, dan pixel quality-nya default ya. Kita coba ke high quality. Yes. Dan minta restart. Dan nantinya akan saya percepat juga ya.
Di sini baterainya udah 97 ya. Tadi soalnya loading sekitar 3 menitan, mungkin downloading datanya. Ini belum kita coba untuk gameplay balapnya ya. Dan saya akan langsung cut ya setelah ini. Oke, sudah mulai masuk ke balap ya. Dan di sini pengaturannya sudah saya atur ke high dan masih tetap jegis-jegis gitu ya, bergerigi bagian ujung-ujungnya. Tapi tak masalah, masih bagus lah. Dan untuk Realme C3 ini belum ada gyroscope ya. Namun tak perlu khawatir juga karena pada Realme C3 ini sudah ada virtual gyroscope nih. Di sini tidak ada kendala ya, seperti patah-patah, walaupun grafiknya seadanya ya. Kita juga ngerem nih, banyak asap-asap nih. Kita lihat tekstur pohon-pohonan tadi agak ngeblur ya, atau emang gara-gara motion blurnya. Kok musuhnya pada kemana ini? Kita coba sekali lagi ya. Sekarang ke stick 6 nih. Ini apa nih, dapat mobil Camaro. Challenger ST8. Kita coba stage 6. Pilih mana nih? Yang ini aja tuh. Ini aja lah. Apa nih, Daihatsu atau mobil apa? Di sini kota-kota ya, mapnya. Apakah lancar atau enggak? Sejauh ini gameplaynya cukup lancar, tidak ada masalah apapun. Karena juga bisa menilainya sendiri ya. Gak pakai gyroscope. Tadi ada agak patah-patah ya tadi ya. Cuma hanya sebentar aja tadi. Pas tadi banyak mobil tuh. Sejauh ini belum ada patah-patah. Ada stuttering tadi. Oke, kita coba tabrakin nih. Patah juga atau enggak? Kita coba akselerasi. Sebenarnya aku gak tahu nih cara kontrolnya gimana ini. Apakah dimiringin? Soalnya belum otak-atik nih saya. Soalnya ini gamenya cukup ringan juga ya. Dari dulu game ini selalu optimize pada HP low end juga. Apalagi ini sekarang Antutunya 180.000. Finish. Dan ya,
pada Realme C3 ini aspal 9 lancar ya, walaupun ada sedikit patah-patah tadi, cuma sedikit ya. Dan dari 10 menit ngerekam ya, di sini di kamera 10 menit, dan dimulai dari loadingnya sampai game ini selesai di sini mengurang 2% ya. Tadi 98, sekarang 96, kurang 2% dari 10 menit permainan pada Aspal 9 ini. Untuk suhunya masih aman lah, masih hangat-hangat dikit, cuma nggak sampai terasa panas terus sampai gak nyaman gitu. Ini masih nyaman banget. Dan kita ke game keempat ya. Oke, sekarang ke pengujian game keempat, dan di sini tadinya saya akan mencoba PES 2020, cuman harus diupdate dan tidak bisa diupdate karena space-nya udah penuh. Jadi ini akan saya skip ya PES 2020 dan akan coba ke Mobile Legend. Sebenarnya saya akan close dulu ya game-game yang sebelumnya berjalan. Kita coba ke Mobile Legend, dan di sini nih baterainya mulai di 95 ya. 95, oke. Oke. Tadi saya skip ya, dan sini udah masuk menu utama. Kita cek pengaturannya. Oh, bukan di sini. Dan di sini sudah saya atur ya sebelumnya pada review. Udah diatur ke tinggi, yang saya beratkan ini saya aktifkan ya, seperti mode HD dan high frame rate ya. Ini saya aktifin pengaturannya. Ini kualitas grafiknya saya atur ke tinggi juga. Di sini kita pilih bisa mode gak sih, ini akun baru nih, bisa ya klasik. Coba, dan akan saya skip juga ke gameplay ya. Oke, di sini udah mulai ke gameplay ya, di in game. Di sini lancar ya, dan udah saya atur ke mode grafik tinggi ya. Sebenarnya mau pengen mode brawl ya, gak mau klasik, karena brawl ini cepat bertarung gitu sama orang lain, dan klasik ini lumayan lama. Gameplaynya harus 20 menit mungkin, dan ya nikmatin aja. Kita coba serang nih. Ini nggak tahu robot atau player nih yang main musuhnya nih, soalnya ini akun baru soalnya. Tapi kayaknya itu real deh, bukan robot. Kalau robot ini kurang ganas, ini ganas anjir. Kayaknya bakal lama nih, tapi saya agak akan coba lama ya, karena sudah kita tahu ya Realme C3 ini lancar banget ya pada game Mobile Legends ini. Jangankan C3 ya, yang Antutunya itu sampai 170-80-an, yang di bawah 100.000 aja main Mobile Legends itu lancar, apalagi ini. Saya akan coba 10 menit atau 15 menit ya. Di sini di layar kamera masih 5 menit ya. Soalnya ada yang lebih penting, yang game-game berat gitu, supaya jadi patokan, kayak Honkai Impact atau Black Desert. Dan sebenarnya mau banyak tes game sih, cuma ini space-nya terlalu kecil ya, 32 GB itu cukup 5 game yang filenya gede-gede. Jadi harus pilih-pilih. Cuman kalau mau pengen lebih besar lagi, Anda harus pasang
micro SD ya. Dan untungnya C3 ini support pada penyimpanan yang besar. Sejauh ini lancar ya, tidak ada kendala seperti patah-patah atau lagging. Dan lagging juga itu pengaruhnya pada koneksi ya, bukan pada performa. Ini apa nih yang kecil-kecil? Baru tahu aku nih ada makhluk yang kayak gini di Mobile Legend. Sebenarnya udah lama sih gak main Mobile Legend dan udah gak tertarik lagi sih. Mati gak mati gitu, malah mati yang temennya lagi. Udah kabur pas sekarat. Setelah recall isi darah, kira yang bantu mid gitu. Untuk respon layar ya saat gameplay gak ada masalah, saya masih nyaman pada main Mobile Legends ini. Dan tentunya ini lebih enak ya, lebar, di view angle-nya lebih luas, lihat musuh ada yang di pinggir jadi lebih enak daripada yang HP rasionya itu cuma segini. Jadi kan cuma sepotong, tapi ini agak curang ya. Kita bisa melihat lebih banyak daripada yang HP rasionya cuma 16:9 gitu, yang kotak. Ini kan lebar ya, pinggir-pinggir. Akhirnya nge-kill. Padahal mau kill. Sorry HP-nya gede di tengah, soalnya fokus ke game nih, gak lihat kamera. Sebenarnya anak bisa skip ya, untuk game Mobile Legends ini lancar nih, gak ada masalah. 1 menit lagi nih di layar kamera nih. Cyclops nih, ada keran nih, ada mananya udah habis. Maklum nih, early game. Mantap, kill. Ini speakernya ada di sini ya, jadi agak tadi ketutupan.
Udah sekarat lah. Iya, gak ketemu. Dan di sini udah 11 menit ya. Dan ya, untuk Mobile Legends ini lancar, tidak ada kendala apa-apa ya. Bagus dan gameplaynya itu lancar. Kita lihat baterainya 2% ya, turun 2% dari sekitar 10 menit gameplay ya, mulai dari loading sampai ke masuk ke game. Sekitar 2% turun. Oke, di sini game kelima yang akan saya coba ada Black Desert ya. Dan baterainya tersedia 92 ya awalnya. Karena tadi ada update-update dikit pada game BDO ini. Jadi mulainya pada 92 ya. Kita coba buka. Di sini saya udah buat karakter sebelumnya. Dan mungkin nanti kalau ada update saya update dulu ya, supaya nggak terpotong-potong gini. Kita coba ke server ini, kalau nggak salah ada karakternya. Oh iya benar, udah buat ya. Dan ini karakternya cewek. Dan untuk pengaturan grafisnya belum saya ketahui nih. Sini udah ada di in game. Collect later. Kita lihat dulu ya. Ih, kok grafiknya parah banget ya. Pixelnya kayak aduh. Kita zoom, kalau zoom lumayan mendingan. Bisa lihat juga ya. Grafiknya apa karena 720p gitu ya. Ini medium ya. Kita coba medium dulu ya. Ini settingan medium. Jika Anda tidak peduli dengan grafik, kita coba pada gameplaynya ya, ini medium. Kalau view-nya jauh gini, grafiknya jelek, tapi kalau dekat itu tadi bagus. Untuk gameplaynya sendiri lancar nih. Kayaknya ini 30 fps nih. Kalau di feel-nya ya. Mana questnya mana ya? Kita sambil questnya. Tadi setting graphics, oh benar, frame rate-nya 320 ini. Pantesan agak ini ya, agak kurang luges gitu. Kalau makin frame-nya makin tinggi makin enak juga, kayak makin luasa gitulah feel-nya tuh, lebih cepat juga responnya kalau frame rate-nya tinggi. Terutama game online-nya penting itu frame gede itu tuh. Frame-nya cepet-cepet lebih enak. Ada quest gelut gitu lah.
kasih pet gitu. Kita coba, biasanya di kota-kota juga ya makin berat juga. Kita cek apakah C3 ini di Black Desert lancar atau enggak. Sekali upgrade. Oke. Kita langsung cari musuh aja ya, soalnya ya, yang kita coba itu saat tarung ya, bukan di kota. Kita cari musuh. Oke, ada musuh. Bentar, kita atur ke tadi frame rate 20 ya, sama settingan medium. Kita coba ke settingan quality high. Gak bisa ya. Oh, nah, kalau di settingan max ini ada peringatannya. This option may cause your device to overheat and the permit to drop. Dan pastinya makin makan daya juga ya, daya baterai. Tapi cukup coba settingan high ya. Dan Apex apakah yes, setting ini aja lah, kita coba ya. Kita lihat keluarnya ada loading nih, dan ini lebih baik ya dibandingkan yang tadi, walaupun saat gerak juga agak ini agak jigis-jigis gitu, bergerigi. Coba lihat zoom ya, lebih bagus ini nih daripada tadi yang medium. Dan tetap untuk grafis masih kurang ya. Kita coba gameplay nih, yang orang-orang yang mementingkan gameplay, termasuk saya juga. Saya itu lebih mentingin gameplay ya untuk game online. Kalau game yang cerita-cerita gitu, story yang offline ya, mungkin grafik ada pertimbangannya. Tapi di luar sana juga ada yang mementingkan cerita dibandingkan grafik. Dan jika ada di bagian orang yang suka grafik, mungkin ini tidak cocok ya. Untuk gameplaynya nih lancar, gak ada patah-patah. Responsif banget ya ini touchscreen-nya. Ya settingan high ini more better lah. Kalau beda ini gak ada habis-habisnya ya, kalau bunuh monsternya bakal terus muncul. Soalnya game grinding lah, bisa dikenal game ini tuh, gak ada habis-habisnya monsternya. Kalau mau naik level harus grinding gini terus anjir, kalau gak salah ya. Wis,
skill yang efeknya bagus tadi. Kita coba lagi. Apa mau coba settingan yang berat nih? Masih coba nih. Oke, settings. Kok ke mailbox? Bentar. Oke, kita buka graphics. Dan ini untuk suhunya hangat ya. Resolution, nah ini nih yang buat grafiknya jelek, patah-patah. Kayak pixelnya itu kurang detail gitu ya. Kita coba frame rate-nya saya tinggiin. Dan kita close, apakah lama kayak tadi? Nah ya, beda jauh sih kayaknya. Masih jagis juga. Cuma kalau saya kalau mainin game ini cukup di high aja. Dan kalau mau foto-foto mungkin settingannya ditinggiin dulu terus dideketin. Nah, untuk video ini di C3 grafiknya agak ini. Wis, tadi apa nih? Saya tadi gak sempet lihat nih. Ya, saya coba 1 menit lagi ya. Mantap nih gameplaynya, BDO ini bagus. Walaupun ini udah settingan max ya, frame rate-nya gak ada kendala seperti patah-patah, gak ada. Ya, ini untuk BDO ya, BDO online, BDO mobile. Dan di sini untuk gameplaynya lancar, namun grafiknya itu kurang. Dan dari 12 menit permainan ya, dari mulai loading sampai gameplay, ini di kamera tertulis tadi 92 ya, berkurang 2%. Dari 12 menit gameplay ya, tuh di BDO mobile ini. Ini ya, jadi kesimpulannya seperti tadi. Gameplaynya bagus, tapi grafiknya masih kurang. Oke, sebelum ke pengujian game yang selanjutnya, saya akan cek ya, apakah game sebelumnya itu nge-close atau enggak. Di sini sebelumnya itu apa ya, Mobile Legend. Kita coba lihat. Oh enggak nge-close. Dan kita coba buka lagi BDO ya. Nah, tadi disconnect dan di sini lancar ya, gak nge-close juga. Jadi gak menutup game sebelumnya ya. Jadi bisa dipakai multitask juga. Namun sebaiknya lebih penting di close ya, soalnya memakan baterai juga dan memakan performa juga di background layar gitu. Oke, sekarang ke game yang ke-6 ya, dan di sini akan saya coba game Honkai Impact 3 ya. Di sini game yang cukup berat juga ya. Dan baterainya sekitar 90% ya. Dan akan saya close juga game-game sebelumnya yang berjalan, karena nantinya juga kalau saya ya, kalau main game itu di close dulu supaya baterainya awet dan juga gak memakan performa banyak ya. Di sini saya play Honkai 3
C3 sekarang. Oke, ada update ya. Kita lihat masih 90 ya baterainya. Sebenarnya udah lama nih gak dibuka HP-nya. Dan daily driverku itu Asus ya, Zenfone. Oke, update-nya udah selesai. Di sini kita langsung saja coba Free Fire start. Kita tadi ada friend ya, apakah ini game online gitu? Saya nggak tahu juga ya saya. Cuman di sini banyak yang request juga bahwa Honkai Impact ini harus dicoba ya, karena gamenya juga banyak yang make dan juga gameplay juga berat ya. Kita coba apakah di C3 ini berjalan dengan baik atau enggak. Kita cek dulu ya pengaturannya, dan di sini settingnya yang ketiga ya, dari 0 yang ketiga, dan ini recommended. Kita coba yang ini dulu, nanti ke settingan yang tinggi ya. Cara attack-nya gimana nih? Oh ini nih, lupa gitu aja. Di sini lancar ya, gak dapat patah-patah, grafiknya juga bagus. Untuk suhu gak naik ya, gak panas, malah dingin ini. Lawan bos kayaknya nih. Kita skip aja lah, karena kita kan mau cek gameplay. Itu kalau ini ya menghindar, skill menghindar. Ini ulti nih. Kita coba ganti. Bisa ganti ya. Kok ultinya terus-terusan ya nih karakternya. Oke. Untuk settingan yang ketiga ini lancar ya, yang rekomend ini. Dan stick sebelumnya dan percobaan selanjutnya akan saya coba ke settingan yang tinggi ya. Gak bisa di skip ya nih. Kalau ada yang ngikutin storynya mungkin jangan di skip ya. Tapi kan ini saya mau coba gameplaynya. Nice to meet you. Friend request. Ternyata bisa online ya. Klik home. Oke.
tadi agak stuck gitu ya pas di menu gini. Supply card apa nih, ngegacha. Rate-nya B. Dapat Valkyrie baru nih. Level 1. CV-nya masih kecil ya. Oke, langsung level 7 gitu. Skills. Skillnya banyak nih. Setelah aku harus pelajarin game-gamenya. Kita langsung aja take ya. Untuk percobaan settingan yang tinggi ya. Oke. Ini udah 7 menit perekaman ya. Oke, kita pause. Setting. Kita save ya. Confirm. Oke. Di sini untuk kecerahannya nggak saya atur-atur ya, tetap segini. Jadi mungkin kalau lebih gelap lebih tahan baterainya lebih lama ya. Oh, ditahan ya. Wih, skillnya apa nih? Ngapain nih? Skillnya nih gini. Wih, laser. Kok bisa kebuka ya? Woi, kekunci woi jalannya woi. Oh ini. Wih, sakit bener ya. Cukup ditekan doang nih basic ketiknya. Ada ultinya udah ready. Kacugak paku. Kita coba ulti ya. Wis, ada black hole. Oh, kok switch? Udah bagus. Wis, sekali sahabat nih. Ini untuk settingan yang keempat ya, yang rata kanan. Di sini lancar juga. Gak ada patah-patah. Oke, kita coba 2 menit lagi lah ya. Ini enak banget nih hero nih. Cukup tekan aja nih. Tuh, kita cobanya sampai selesai aja matchnya. Kita lihat, Anda juga bisa lihat apakah lancar atau enggak ya. Tuh, ini lancar. Kita panggil black hole nya. Ini nih karakter yang lebih X-nya lebih ini. Udah ambulan. X-nya lebih banyak gerak. Dan lancar ya untuk settingan yang keempat juga. Oke. Ini untuk Honkai Impact 3 ya. Settingan 3 dan 4 lancar. Untuk
Grafiknya juga bagus ya, gak ada masalah. Dan di sini baterainya kepotong 2% ya. Tadi 90 dari 11 menit mulai ya, dari awal loading hingga akhir. Jadi memotong 2%. Dan kita lanjut ke game yang ketujuh ya, PUBG Mobile. Oke, sekarang ke game ketujuh yang akan saya coba. Di sini ada PUBG Mobile. Dan sebelumnya juga saya sudah hapus PES 2020 karena tadi ada update ini PUBG Mobile sekitar 1 giga dan harus dihapus satu game gitu ya. Dan PES 2020 akan saya skip. Di sini awalnya itu kita cek ya 85% ya. Tadi update-nya cukup lama sih. Kita buka PUBG Mobile dan recent tasknya udah saya close semua ya supaya ringan gitu. Kita close lagi biar lebih baterainya lebih irit gitu. Oke, ada apa? Ada iklan. Kita pilih modenya dulu. Mode woi. Kita coba arcade ya. Di sini yang paling cepet karena langsung perang. Daripada klasik kita harus ngelut dulu. Hardcore mode kita beli semua aja lah. Nah, kita start. Oh iya, bentar. Oh, nanti settingannya di gameplay aja diliatin. Kita matchmaking dulu ya. Dan di sini saya tidak pakai aplikasi Gamebench untuk memunculkan frame rate monitoring karena itu cukup ribet ya aplikasinya. Harus colokin ke PC dulu dan pastinya kalau dicolokin ke PC kan akan nambah daya ya. Dan kita tidak bisa gak bisa ngecek performa baterainya apakah memakan waktu daya berapa persen gitu. Jadi saya lebih baik tidak pakai ya. Dorong Kratos. 야 근데 이건 더 숭한데? 이거 너무 숭해. Aduh, 이거 좀 너무 숭한데? keren nih. 아 나 이 사람 옷 벗기려고 했다고. 아니 이게 뭐야? 너무 숭. Dan di sini pengaturannya untuk frame rate-nya udah dapat ultra ya. Ultra itu sekitar 40 fps. Kamu bisa cek reviewnya di deskripsi bawah ya. Linknya ada. Dan di sini untuk grafiknya saya atur smooth karena sekali lagi ya, game PUBG atau game perang-perangan penting gameplay daripada grafik. 그러고 싶었던 게 아니었어. Ih, berisik kali. Kita... Lah, kok ini kayak klasik ya? Bukannya arcade. Hei, kepala. Kita langsung ke Pochinki soalnya tempat-tempat dimana orang-orang barbar turun. Oke, di sini pingnya cukup bagus ya. Koneksi saya stabil 30 pingnya sekitar 30-an dan hijau gitu. Dan di sini saat terjun lancar ya, gak patah-patah. Grafiknya juga bagus. Oke. Kita ngelut. Aduh, harusnya arcade nih. Kalau arcade itu loh kita langsung ada musuh.
Jadi kita tahu kan biasanya ngelag itu kalau banyak musuh ya. Kalau solo gini, loot kayak gini ringan. Dan maaf nih, saya noob. Bisa main game mobile. Dan di sini lancar ya, gak ada patah-patah atau lagging. Ada manage, kita harus cari musuh. Maaf coy, kaku coy, cari musuh lah. Kita coba ngaim nih. Ada beberapa orang tuh main game PUBG ini pakai gyroscope ya. Tapi di sini saya gak aktifinnya. Jadi kita lihat gameplaynya aja ya, apakah ini lancar atau enggak menurut kamu. Yang mana nih musuh nih? Ini pakai Thompson. Oh, mana musuh? Biasanya kan ada tanda-tanda merah. Oh ini. Ih, sakit kali. Bukan bot kayaknya. Help, boy. Help. Nah, dimainin nih anjir. Kita exit ya. Dan kita coba ke percobaan kedua ya untuk PUBG ini. Malah screenshot. Open letter, kita coba ke settingan high aja ya. Mungkin ada yang penasaran gitu. HD maksudnya, bukan high. Dan frame rate-nya turun jadi high atau 30 fps. Tapi kalau saran saya sih mending ke smooth aja ya, dan frame rate-nya jadi ultra. Oke. Untuk tadi suhunya hangat ya, walaupun nggak panas gitu, sampai ke gitu-gitu, tapi ini lancar. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba sekarang yang quick match dan klik OK. Tadi arcade kayak gimana? Kayak klasik loh. Jadi yang Oke, ya berarti benar ya, harus pilih quick match. Di sini untuk grafiknya lebih bagus ya. Shadow-nya juga rapi. Mobilnya juga bagus ya. Oh, kita langsung turun kan? Langsung perang kalau arcade ya. Dan maaf, ini ada suara motor berisik-berisik.
perang. Terus aduh, salah turun. Yang tempat terbuka. Mana nih musuh nih? Temen di sana cuy. Ini pada temen anjir. Pada jauh-jauh, harusnya barengan. Untuk settingan HD ini lancar juga sejauh ini ya. Itu ada musuh depan, lari-lari tuh. Panik anjir. Bunuh aja biar cepet. Biar respawn lagi. Nah, cepet kill. Nah, bisa ngeliat ya apakah lancar atau enggak ya tadi. Oke, kita turun dan sama yang hijau nih, dia belum mati kalau gak salah nih. Orang Myanmar. Tuh dia nge-kill tuh. Mantep nih. Sorry ya, kaku. Langsung ditembak tuh. Astaga. Langsung dibalasin 6. Kok respawn ya? Udah gak bisa. Punya gaya kali nih. Tapi kita lihat aja ya, dia mainnya lancar atau enggak. Baru respawn. Jago nih orang Myanmar nih. Coba nih, apakah nge-lag atau enggak ya? Nih si Aung Luin. Si Aung ini knock. Oke. Minta help dia. Oke, Aung. Mana nih musuh Aung? Pengen nge-kill aku Aung. Aung. Mana ya? Cari musuh lah, ngapain ngecamp gini. Itu kan kita mau coba performanya. Si Aung udah ngekill aja. Di bawah anjir. Kita ngelut. Gak ada kenal aja saat ngelut. Si Aung ada musuh di atas. Tadi ada musuh kalau salah. Aduh, si Aung dikenok. Ntar ngeyel dulu. Lihat ya. Lihat. Nih. Sorry no. Oke. Kasih gitu aja kayaknya. Dan HD juga lancar ya. Kita coba ini dari 15 menit ngerekam memakan baterai sekitar 13% ya. 3% maksudnya. Dari 15 menit permainan, dari awal loading sampai akhir ya, makan 3% ya dari 15 menit. Oke,
dan itu untuk PUBG Mobile. Oke, sekarang ke pengujian yang ke-8 ya, yang terakhir. Di sini ada Call of Duty, dan tadinya juga saya mau mencoba game Ark Survival, tapi ternyata gak bisa diinstal ya. Udah 3 kali download itu gagal, pala 2 gigaan itu jadi total 6 giga. Jadi gak jadi ya untuk Ark Survival, dan itu game berat ya, game untuk pengujian. Jadi gak bisa dites untuk game itu. Dan gantinya jadi Call of Duty. Dan untuk install ini Anda harus menghapus game lain kayak BDO. Tadi BDO itu memakan storage banyak, sekitar 4 gigaan itu BDO, Black Desert Online-nya. Dan di sini udah saya install dan udah masuk mode tutorial juga. Dan di sini sudah saya close ya aplikasi yang lain, dan tadi udah dibuka karena masuk mode tutorial. Dan untuk baterainya dimulai dari 74 ya. Kita mulai aja untuk pengujiannya. Kita coba buka, connecting dulu, dan untuk sekarang multiplayer ya. Start. Dan untuk settingannya bentar ya, kasih buka nanti di pengaturan. Ini lagi matchmaking nih. Dan maaf nih kalau berisik, soalnya tadi hujan. Dan kita buka dulu ininya dulu ya, settings. Dan ini kontrolnya ada 2, ada simple ini yang auto aim gitu. Dan kita buka grafik, dan ini untuk COD di C3 ini mendapatkan settingan low ya. Dan untuk frame rate-nya mendapatkan settingan medium. Ini gue bisa diubah-ubah lagi loh, cuma low aja. Tapi gak masalah ya, game online itu apalagi tembak-tembakan gak masalah grafik ini jelek, gak apa-apa. Dan sejauh ini masih bagus ya grafiknya tuh, walaupun low juga. Kita coba gameplay. Kok gak nembak? Kan auto aim nih. Wih, tembak terus. Terusnya nembak nih. Di atas. Telah ganti sih. Tadi pas tutorial nembak loh, ganti kontrol. Oh, malah ganti layout lagi. Cancel. Oke. Salah. Malah reset lagi. Oke, kita coba lagi nih. Ini bukan kontrolnya, bukan auto aim. Kita harus cek. Sorry kalau aimnya jelek, emang noob. Aku main game tembak-tembakan itu paling noob. Tapi suka walaupun noob juga. Ini gameplaynya lancar banget ya, playable. Bentar, reloading. Ada bom. Gak lihat pas lemparin. Oke, invisible. Kok jongkok? Oh, ada tiang listrik gitu. Mau dapat assist. Mana nih musuhnya nih? Dia baru respon. Mati.
malah reload, salah mencet. Sorry guys, ini jempolku, aduh, jempolku gede soalnya. Beda sama manusia-manusia yang lain. Jadi tembak-tembakan agak susah nih buatku, apalagi game di mobile ya. Oke, tadi loading ya, menu replay maksudnya. Nih, Call of Duty Mobile optimasi banget ya gamenya, bagus, sangat lancar. Kebanyak bug juga kayaknya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Continue. Di menu juga lancar, untuk suhu gak terlalu naik ya. Ini masih enak banget. Game ringan kayaknya nih. Play game lah kah, biar gak masuk ke menu-menu ya. Random matchmaking. COD ini levelnya masih kecil-kecil ya. Sebenarnya aku tuh suka game tembak-tembakan, tapi nggak di HP sih. Game PC itu CSGO seru. Kalau game HP tuh aku lebih suka yang pajal-pajal doang sih, kayak Subway gitu, seru tuh buat lagi bete-bete gitu, nggak ada internet. Atau yang builder gitu. Kalau game online tembak-tembakan jarang sih. Palingan kalau diajak teman gitu, COD yuk, pasti. Oke, dihajar aja. Lancar ya, gak ada patah-patah, gak ada stuttering. Jadi C3 ini buat ngegame mantep nih. Jangan khawatir lah sama performanya. Ih, ngeker dong. Ih, ayam aku susah nih, gak kebiasa. Kita ngeras aja nih. Mana tangganya nih? Dah, gak ada dia. Sorry ayamku. Ih, ke atas dikit. Kaku banget anjir. Habis-habisan mood. Susah nih kalau jarak jauh, mending main ngeras deket-deket gitu. Soalnya aimnya masih kaku. Aim tanganku ya, bukan karena ininya kontrolnya kaku tuh gimana. Belum bisa. Dan ini juga layoutnya juga bisa dipindah-pindah ya, tinggal masuk ke settingan. Misalkan ini jempolku kan gede, misalkan tombol tembaknya di sini bisa diubah, tinggal masuk ke pengaturan. Tadi ada pengaturan layout, tapi karena saya malas ngotak-ngatik ya, soalnya ini udah sore juga. Kalau mati.
kirain musuh. Merah tadi soalnya tadi. Mereka ngeras. Mana tadi? Mana ini? Mati kau. Duh, recoilnya susah nih. Mereka levelnya udah lama-lama tuh, level 10 ke atas. Coba aku nih baru main lagi tuh. Ini juga pernah main cuma udah lama gitu. Kita selesain ya ini sampai selesai. Mati. Yes. Kalau musuhnya diam itu aku bisa bisa ngekill. Kalau yang gerak-gerak agak susah. Aimnya masih jelek. Itu tuh musuh. Malah dibiarin kata tuh. Enak banget jongkok. Masih hidup anjir. Parah. Kok nyelap? Nyelap. Ganjel anjir. Dia lagi reload. Set banyak kali. Habis peluru gitu. Reload deh. Ada musuh. Ngerasnya jauh-jauh banget. Mana sih kok itu sih? Oh ini. Soalnya lihat map merah. Musuh. Kita lari-lari di sini lancar ya, lari-lari juga. Woi. Ada yang nembak. Di mana tuh yang nembak? Kalah dan ya. Untuk game COD ini udah selesai ya. Dan tadi itu dari berapa ya? 72 gitu. Atau nanti kan saya tampilkan ya ini berapa mengurangnya, berapa daya yang dimakan tadi. Kayaknya ini dari 14 menit permainan ya. Jadi makan dayanya nanti bisa dilihat lah di layar. Dan sekarang untuk kesimpulannya ya. Untuk C3 ini untuk main game bagus banget, nyaman banget. Terkecuali untuk BDO ya. Entah kenapa, entah gamenya atau apa, karena C3-nya masih resolusinya 720p. Jadi si grafiknya itu jelek ya, walaupun diatur ke max setting juga. Tapi sih saya curiga karena resolusinya. Dan untuk game yang lain seperti PUBG, COD yang populer ya kayak Mobile Legends itu lancar, tidak ada masalah apapun. Kemudian untuk suhunya ini masih enak dimainkan ya. Dan untuk baterainya juga irit.
Tadi aja beberapa game ya, sekitar 10 menit, 15 menit, itu makan baterainya itu sekitar 2%, 3%. Dan perlu kamu ketahui juga ya, konsumsi baterai itu banyak banget ya faktornya. Bisa dari koneksi, misalkan oleh ini koneksinya kurang stabil, itu tuh bisa memangkas daya juga. Kemudian kecerahan yang dipakai, di sini saya segini, kalau full itu mungkin lebih boros lagi ya. Dan masih banyak faktor lagi. Dan untuk menurut saya pada C3 ini irit. Mungkin ketika main 30 menit ya, yang turunnya sekitar 4%, 5% dan sekitar segituan. Jadi menurutku kesimpulannya overall saya puas pada C3 ini dan sangat recommended untuk dibeli untuk main game. Mantap. Dan itu saja gaming test dari Teknos ID ya. Terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Dan sangat niat ya kalau selesai, soalnya durasinya panjang banget. Dan jika ada saran atau kritik bisa tulis saja komentar di bawah. Mungkin ada saran game apa yang harus dicoba dan paling banyak di request, nanti saya akan install ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya.